orang itu kalau sudah gak iso istiqomah karena apa? Kena penyakit wahan. Penyakit wahan itu cinta dunia, takut mati. takut mati. Rasulullah SAW mengatakan yusiku anta dada alaikumul umam. Kamu hampir dikelilingi oleh umat-umat. Ya, kama tadada al-uklat wala qasadiya, seperti hidangan makan dikelilingi oleh jago-jago makan. Orang bayangno, ya, panganan dikelilingi jago makan, kari santap tuai. Terus apa? Sahabat tanya, ya Rasulullah, amin kilatin nahnu ya Rasulullah. Apa jumlah kita sedikit Rasulullah kok dikelilingi sampai itu? Lah, bal antum yang mazin kasir, bahkan kamu itu banyak orang yang mayoritas. Tapi gak usah saya kayak untuk segoro. Ketok mumul tapi dipenes kan apa-apa aneh. Ya. Akhirnya apa? Ya, Allah menjadikan hati musuh-musuhmu ya berani tok, sedangkan kamu menyidap penyakit wahan. Kenapa wahan Rasulullah? Cinta dunia, takut mati. Ya. Nah, dan berikutnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu. Amma ba'du. Allah Ta'ala di surat Fussilat ayat 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. Surat 1 ya. Ya. Ayatnya Ayat 30, 31, 32. Ya, ketemu ya? ya. 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 Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, bismillahirrahmanirrahim. Pertama sekali, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa mengikuti menangi tahun 1448 yang hari ini sudah beberapa hari ya, dan ini merupakan satu nikmat dari Allah yang besar. Berarti Allah memberikan kesempatan kita untuk mempersiapkan diri tentang hari-hari yang akan kita hadapi nanti di akhirat ya. Jamaah sekalian, saya lihat kalau tahun baru Hijriah ini kok Masjid Al-Basin ini tambah basin. Al-Basin kan luas ya? Iya. Tambah luas, iya. Iya. Kan biasa disikat. Diperluas. Iya. Oh, Dibuang siketannya kan. Makanya tambah luas. Jenenge Al-Basin wis luas dan ditambahi mana. Luas double. Ya. Nah, jadi kita bagaimana juga kalau dalam tahun baru kita tidak ada acara peringatan apapun sebenarnya nggak ada ya. Jadi tahun baru ini yang perlu kita perhatikan dulu adalah evaluasi sebagaimana yang disampaikan Allah dalam surat Asr ayat 18. Itu kalau pergantian tahun itu kita evaluasi, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad
wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Ya, jadi inilah mestinya yang harus kita evaluasi. Kira-kira perjalanan kita, yang jelas kematian semakin dekat, usia ini tambah jumlahnya, tapi berkurang kesempatannya. Nah, inilah kita manfaatkan untuk evaluasi. Ya, gimana kita dengan Al-Quran? Ya, sudah berpegang teguhkah kita dengan Al-Quran? Ya, sebagaimana yang dikehendaki Allah dalam surat 43 ayat 43. Kemudian yang kedua, yakinkah kita dengan Al-Quran? Surat 6 ayat 92. Ketiga, fahamkah kita dengan Al-Quran? Surat Jumat ayat 82. Kemudian yang berikutnya adalah, sudahkah kita bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran? Surat 38 ayat 29. Kemudian yang keempat adalah, sudahkah kita tadabbur Al-Quran tiap malam? Ya, dan terakhir, sudahkah kita mengamalkan Al-Quran berdasarkan surat 6 ayat 155. Ini kita evaluasi. Karena bagaimana juga kita nanti ke akhirat, bekal kita adalah setelah keimanan ini adalah yang kita harus berpegang pada Al-Quran. Ya, Al-Quran inilah jadi acuan kita. Ya, ini jadi orang kalau mau ke akhirat, ya, di samping keyakinan kita, keimanan kita, nah kita terhadap Al-Quran, sesuaikah dengan instruksi Allah dalam surat 8 ayat 24, itu nanti dievaluasi. Coba sama baca surat 8 ayat 24. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya. Apa? Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada suatu yang memberi kehidupan kepada kamu. Ya. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya. Sesungguhnya kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Jadi yang dimaksud membatasi itu yang menguasai hati manusia. Makanya kita sering suruh doa oleh Nabi, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya, karena yang menguasai hati itu Allah. Nah, kalau sudah kita menyambut seruan Allah dalam surat 8 ayat 24 tadi, nah, wujudkan kita itu jadi surat 43 ayat 43, kita jadikan pegangan Al-Quran ini. Fastamsik billadzi uhiya ilaika innaka ala siratal mustaqim wa innahu ladzikrun lak wa liqaumika fasawfa tus'alun. Ya, surat 43 ayat 43 44. Maka berpegang teguhlah kamu kepada agama yang telah diwahyukan kepadamu. Sesungguhnya kamu berada di atas jalan yang lurus. Nah, berpegang teguh pada Al-Quran itu paling enggak sarannya antara 5 dan 6. 5 sampai 6. Nomor 1 adalah surat apa? Surat apa? Al-An'am ayat 92. Ya. Al-An'am 92 apa? 692. Dan ini Al-Quran adalah kitab yang telah kami turunkan yang diberkahi, membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan agar kamu memberi peringatan kepada penduduk Ummul Qura Mekah dan orang-orang yang di luar lingkungannya, orang-orang yang beriman kepada adanya kehidupan akhirat, tentu beriman kepadanya Al-Quran, dan mereka selalu memelihara sholatnya. Jadi otomatis kalau berpegang pada Al-Quran ini kita harus paham. Ya, surat Nisa ayat 82. Kalau tidak paham tidak ada artinya nanti. Nah, orang mau Quran tapi nggak paham artinya, itu sama dengan apa? Ngomong dok tapi tidak sampai tenggorokan. Kata Nabi, inna min ba'di min ummati qaumun yaqra'una al-Qur'an la yujawizu akhlaqahum.
Jadi sepeninggalku nanti ada kaumku yang menjadikan Al-Quran, membaca Al-Quran hanya lewat tenggorokan, tidak lewat tenggorokan, di lidah saja. Ya, yakhruju min din, mereka itu sebenarnya keluar dari agama. Kama yakhruju samun narumiyah, seperti keluarnya anak panah dari busurnya. Tsumma la ya'uduna fihi, kemudian tidak kembali kepada Islam ini. Hum satu khalqu wal khaliqatu, itulah makhluk dan perilaku. Rawahul Bukhari. Ya, jadi kita harus paham. Kalau tidak paham apa artinya? Karena Al-Quran itu petunjuk otomatis. Kalau petunjuk itu harus kita pahami. Sampeyan mau ada jalan-jalan rambu-rambu dilarang parkir ngono gak diwoco. Ngono leren ae. Barani polisi. Kita juga gitu. Kalau sudah menjadikan Quran sebagai pegangan hidup, kita harus paham. Ya, setelah paham, yang ketiga kita harus bisa mengambil pelajaran. Kalau tidak paham, tidak mungkin kita bisa mengambil pelajaran. Di surat 38 ayat 29, kita pun anzalnahu ilaika mubarakul yadabbaru ayatihi wal yatazakkaru ulul albab. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah, Ya. supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya, Ya. dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran. Ya, kita bisa mengambil pelajaran. Kapan kita bisa mengambil pelajaran? Kalau paham. Ya, salah satu contoh ya, kita lihat misalnya surat Fussilat, surat 41, ayatnya 11. Itu kalau kita paham, rasanya wadah. Kalau kita nggak taat kepada Allah, rasanya kayak malu. Malu kepada Allah, ya, malu kepada dua ciptaan Allah yang besar di langit dan bumi. Coba sama baca surat Fussilat ayat 11. Sumastawa ila sama'i wa yaduhunun. Kemudian dia menuju langit, dan langit itu masih merupakan asap. Lalu dia berkata kepadanya dan kepada bumi, datanglah kamu berdua menurut perintahku dengan suka hati atau terpaksa. Jawabnya, Keduanya menjawab, kami datang dengan suka hati. subhanallah, bumi sak mun gede ini celuk Gusti Allah moro. Ya. Wong cilik sak mene celuk Gusti Allah Melete. gak gelem moro. Ya, ini pelajaran di antaranya begitu. Ya. Kemudian yang ketiga, karena hati itu Pak akan berkarat, kata Nabi, innal quluba tasda'u kama yasda'ul hadid. Sesungguhnya hati itu bisa berkarat seperti besi berkarat. Sahabat tanya, wa ma jila'uhu ya Rasulullah, bagaimana cara menghilangkan karat? Cara menghilangkan karat dua. Satu, tilawatil Quran wa dzikrul maut. Baca Quran dan ingat kematian. Ya, itu seperti itu. Jadi kalau orang terus tadabbur Al-Quran, lebih-lebih biasanya di rumah. Kalau di rumah itu Rasulullah selalu mengingatkan, ya, Iqra'ul Quran fi buyutikum, coba baca Quran di rumahmu. Fa innal baita la yaqra'u fil Quran, karena rumah yang tidak dibacakan Quran itu yaqilu khairu, kebaikannya sedikit. Wa yaksuru saruhu, kejelekannya banyak. Wa yadhiku ahlu, sumpek keluarganya. Jadi kita harus banyak melakukan. Di samping kita juga mempelajari di masjid, karena belajar di masjid ini kan pernah sudah saya sampaikan, ya, kata Rasulullah SAW dari Abi Hurairah riwayat Muslim, kalau Rasulullah SAW bersabda, wa mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi yatadarrasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa hafathumul malaikah wa ghasyiyahumur rahmah wa dzakarallahu fi man indah. Riwayat Muslim. Jadi tidak ada satu kaum yang berkumpul di antara rumah-rumah Allah di masjid. Berkumpulnya itu tidak hanya ngumpul tapi membaca Al-Quran dan mempelajari isinya. Tidak ada kecuali 4 jaminan, kata Allah. Satu, ya, anzalat alimus sakinah, orang akan diberikan ketentraman dalam jiwanya. Satu. Yang kedua, hafathumul malaikah, malaikat mengelilingi mendoakan. Doanya tertuang dalam surat 40 ayat 7, 8, dan 9. Itu doanya malaikat-malaikat terhadap orang yang mempelajari Al-Quran di masjid.
Ya, surat 40 ayat 7, 8 dan 9. Apa? Malaikat-malaikat yang memikul ars dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih memuji Tuhannya, dan mereka beriman kepadanya serta memintakan ampun bagi orang-orang yang beriman, seraya mengucapkan, ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu Engkau meliputi segala sesuatu, maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalan Engkau, dan peliharalah mereka dari siksaan neraka yang bernyala-nyala. Satu lagi. Ya Tuhan kami, dan masukkanlah mereka ke dalam surga Aden yang telah Engkau janjikan kepada mereka, dan orang-orang yang soleh di antara bapak-bapak mereka dan istri-istri mereka dan keturunan mereka semua. Sesungguhnya Engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Dan peliharalah mereka dari balasan kejahatan, dan orang-orang yang Engkau pelihara dari pembalasan kejahatan pada hari itu, maka sesungguhnya telah Engkau anugerahkan rahmat kepadanya, dan itulah kemenangan yang besar. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita didoakan malaikat. Amin. Tapi pernyataannya Rasulullah seperti itu. Mempelajari Quran di masjid itu didoakan malaikat. Ya. Nah, di samping itu kita juga viral di langit. Kalau viral di langit itu artinya apa? Allah kalau mencintai hamba itu yang dipanggil dulu adalah Jibril. Jibril diberitahu. Ya, sampaikan oleh Allah, Jibril, coba saya mencintai orang ini, orang ini, orang ini. Ya, saya mencintai. Sampaikan kepada seluruh malaikat untuk setuju, ya, senang dengan orang-orang yang dicintai oleh Allah. Nah, itu untungnya kita seperti itu. Ya, jadi kita terus tadabbur Al-Quran, karena tadabbur Al-Quran itu bisa menghilangkan karat hati. Dan yang terakhir sudah barang yang kelima, yaitu kita amalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari sebagaimana perintah Allah dalam surat 6 ayat 155. 155. Dan Al-Quran itu adalah kitab yang kami turunkan yang diberkati, maka ikutilah dia dan bertakwalah agar kamu diberi rahmat. Jadi inilah keuntungan orang mempelajari Al-Quran di masjid, ya, dengan memahami isinya sudah barang tentu. Nah, karena kita nanti akan dihadapkan tanggal berapa? 10 Asyura ya. 10 Asyura ya. Ibnu Abbas meriwayatkan, dan ini adalah muttafaqun alaih ya. Rasulullah SAW itu puasa hari 10 Asyura, dan Rasulullah menyuruh untuk melakukan puasa di hari Asyura ya. Terus di hadis lain riwayat Muslim ya, itu apa ya, seorang sahabat tanya kepada Rasulullah SAW tentang puasa Yaumul Asyura ya. Puasa Yaumul Asyura itu adalah, kata Nabi, yukaffirus sanatal madiyah wal baqiyah, bisa menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Ini keuntungannya. Nah, orang-orang umumnya puasa Asyura, karena kalau orang ahli kitab itu ini harinya senang bagi orang ahli kitab, itu puasa 10 saja, supaya kita itu jangan sama dengan ahli kitab. Di riwayat Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kalau Rasulullah SAW bersabda, apa kata Nabi? Lain baqitu ila qabil la sumanatasi. Kalau saya ditakdir hidup sampai tahun depan, saya pasti puasa hari ke-9. Jadi 9, 10. Ya, inilah keuntungannya puasa-puasa Asyura. Dan bahasan saya pada hari ini adalah masalah istiqomah. Ya, masalah istiqomah. Karena Islam ini sebenarnya prinsip ajaran mudah, Pak. Ya, mudah ajarannya.
Orang sholat tidak bisa berdiri, duduk, tidak bisa duduk, miring, tidak bisa miring. Ya, silakan dengan isyarat mata dan seterusnya. Ya, kita umpama mulai kecil cita-cita kepingin haji, gak haji di akhirat nggak akan ditanya. Selama kita memang nggak mampu, ya nggak apa-apa. Jadi prinsip ajaran Islam itu mudah. Cuma yang agak sulit ini adalah istiqomah. Nah, istiqomah ini jangankan kita, pembawa risalah sendiri Rasulullah SAW itu pernah mengatakan, saya batni Hud, rambut saya ini dibikin uban gara-gara surat Hud. Mikir apa? Istiqomah. Ya, terus sahabat tanya, ayu ayatin ya Rasulullah, ayat mana Rasulullah? Coba Iqra katanya, baca surat Hud ayat 112. Nah itu yang berat. Ya, surat 11. Ayat 112. Apa? Maka tetaplah kamu pada jalan yang benar, sebagaimana diperintahkan kepadamu, dan juga orang yang telah taubat beserta kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ini istiqomah ini memang berat, Pak. Istiqomah itu artinya luzumu fi ta'atillahi wa fil haqqi, tetap di dalam ketaatan kepada Allah dan tetap dalam kebenaran. Ya, itulah makna daripada istiqomah. Nah, persoalannya banyak istiqomah apa enggak orang-orang? Enggak bisa melihat sih. Banyak istiqomah atau banyak yang tidak? Tidak. Banyak yang enggak. Saya ngisi pengajian ya tahun 81 sampai sekarang ini suwe-suwe kok sing istiqomah dapatnya bodohmu. Padahal istiqomah kan mengakhiri hidup nanti dengan baik insya Allah, karena kullu amrin ya diakhiri, segala persoalan itu akan dihitung pada akhirnya. Kalau akhirnya baik, nah ini insya Allah selamat. Ngarep api, buri ke api, wadah, na'udzubillah. Ya, makanya istiqomah ini adalah merupakan perintah dalam agama, ya seperti yang saya sebutkan tadi di dalam surat 41 ayat 30 sampai 32. Nah, persoalannya kenapa sih orang-orang kok tidak bisa istiqomah itu apa? Ya, kok orangnya banyak tidak bisa istiqomah. Nah ini saya sudah tulis, nanti saya bagikan ya, taman fotokopi. Jadi orang karena tidak bisa istiqomah itu pertama sebabnya adalah tidak paham Islam. Sama Islam itu tidak paham. Coba sama lihat surat 6 125. Wa may yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Wa may yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Kadzalika ya'rudullahu lisa'ala alladziina la yu'minun. Barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya dia melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki ke langit. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Yang dimaksud dilapangkan dada itu hatinya. Ya, gampangnya dodo terus saya ini ganti ya. Ya, hatinya yang lapang. Sekarang ini banyak orang yang bukan paham Islam, yang terjadi malah salah paham kepada Islam. Makanya juara Islam, wah sampai ini Islam. Indonesia duduk negara Islam, duduk aja nih negara Gusti Allah, ya. Karena negara ini milik negara Allah. Kalau sewaktu-waktu Allah menghendaki hancur, ya hancur. Coba sama lihat surat 17 ayat 58. Wa in min qaryatin illa nahnu muhlikuha qabla yaumil qiyamah. Am mu'adzibuha adzaban shadidan kana dzalika fil kitabi mastura. Surat 17 ayat 58. Tak ada suatu negeri pun yang durhaka penduduknya, melainkan kami membinasakannya sebelum hari kiamat, atau kami adab penduduknya dengan adab yang sangat keras. Yang demikian itu
telah tertulis di dalam kitab Lauh Mahfuz. Ya. Katanya sampai NKRI harga mati. Ya. NKRI harga Tapi maling. harga mati. Ya kan di Busa, Insya Allah Yugoslavia, cuma ini semua lain, tinggal titik. Ya. Cuma persoalan ini hanya tunggu janji Allah dalam surat An-Nur 55. Itu yang dijanjikan Allah, dan ini sampai sekarang belum terwujud. Dan itulah nanti yang akan bisa menyelesaikan seluruh persoalan hidup, baik yang besar apalagi yang kecil. Ya. Surat apa tadi? An-Nur 55. An-Nur 55. Wa'adallahu alladziina aamanu minkum. Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang solih, bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka berkuasa. Dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhoinya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar keadaan mereka sesudah mereka berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan aku. Dan barang siapa yang tetap kafir sesudah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Sekarang saya tanya, sampean percaya kan ada khilafah apa enggak? Percaya. Kalau Allah janji ya berarti masih terjadi. Dan itulah antara bisa menyelesaikan seluruh problem hidup yang selama ini gegeran antara Israel, Amerika, mana saja. Itu tidak bisa selesai, Pak. Ya, selesainya tunggu ada khilafah. Makanya namanya Hamas itu tidak bisa dihancurkan. Ya, berapapun Amerika ngelawan Hamas, Israel tidak bisa. Ya, karena ini janji Allah. Karena janji Allah itu dalam kepemimpinan itu Nabi mengatakan ada 5 kepemimpinan. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Takunu fikum nubuwah masyaallah antakun." Ya, kamu nanti akan dipimpin oleh Nabi sebagaimana dikehendaki Allah untuk terjadi. Ini pertama sudah Rasulullah SAW 22 tahun sudah. Kemudian nanti summa takun mulkan khilafatan min nubuwah. Kemudian yang kedua adalah khilafah nurul sistem Nabi, yaitu khilafah Rasyidin 32 tahun. Kemudian yang ketiga mulkan adad. Ya, gelar khilafah tapi setengah kayak rojo. Dan ini yang terlama. Ya, ini terlama sendiri. Ya, setelah mulkan adad, baru yang keempat summa takunu mulkan jabbariyah. Kata Nabi, kemudian mulkan adad dihilangkan, kemudian muncul namanya mulkan jabbariyah. Mulkan jabbariyah itu artinya kalau bahasa Arab letternya penguasa diktator. Kayak seneng ngomong mau diganti dengan nama demokrasi. Kekuasaan tertinggi di tangan sama tahu kuasa Rakyat. Biju itu kayak nerimo. Makanya demokrasi dipuji-puji ya itu aja. Saya nerimo. Padahal enggak akan. Ya. Jadi mesti mulkan Jabariyah itu artinya mulkan penguasa diktator. Nah, diktator kayak diterima akhirnya apa kekuasaan di tangan rakyat. Pada rakyat gak ada kuasa. Zaman poso. Ya. Enggak zaman poso apa. Biju ya. Sehingga seluruh dunia demokrasi ya itu tapi gak enak. Ya. Malah nek demokrasi itu kalau tidak kaya tidak jadi pemimpin, Pak. Ya, kalau tidak kaya jadi pemimpin. Coba lihat surat 17 ayat 16. Itu kalau tidak kaya tidak mungkin jadi pemimpin. Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah. Tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu
maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan ketentuan kami. Ya. Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Ada yang berpegang kuasa ini melarat? Enggak ada. Enggak, faktanya enggak ada yang melarat. Enggak ada. Enggak ada. Sama jadi ketua DPR gak soge, gak kira terima. Soalnya anak kampanye sama kayak piro. 200, ya 200, aku 300. Jadi royokan gitu ya ini demokrasi. Sampai sekarang nih, ya demokrasi ya seperti ini. Padahal ini nanti bukan solusi. Ya, solusi yang terakhir itu Rasulullah SAW mengatakan, hilangkan mulkan jabbariyah, summa takunu khilafatan ala minhaji nubuwah, akan terjadi khilafah nurut sistem Nabi. Kemudian Rasulullah diam. Nah, itu nanti kalau sudah ada khilafah, dan itulah nanti umat Islam akan menguasai dunia. Sekarang ini gak menguasai, ya. Malah umat Islam nanti jadi sasaran tembak sekarang. Ya. Nah, inilah janji Rasulullah SAW dalam Musnad Imam Ahmad, ya, yang diriwayatkan oleh 25 sahabat, 38 tabi'in, 62 tabi'in, sehingga hampir seorang kiai mesti tahu khilafah, cuman emune dicekel. Ya. Kemudian khilafah, wah ini Hizbut Tahrir. Ya, nanti jangankan sini, di Mekah saja kalau ada khilafah itu dicekel sampai raja nih. Karena nanti jadi raja itu mari kono rajane mati ganti anak enak, gak ada pilihan enak. Ya, nah, kalau khilafah enggak, sistemnya harus pemilihan. Nah, inilah khilafah ala minhaji nubuwah. Dan saya lanjutkan, jadi orang nggak bisa istiqomah itu di samping satu gak paham Islam, nomor dua di dalam menjalankan sesuatu itu memang tidak didasari ikhlas. Coba lihat surat 98 ayat 5 ya. Ikhlas itu enak munine tapi prakteknya sulit. Surat 98 ayat 5, wa umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. 98 ayat 5. Ayat 5, wa ma umiru. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya, Ya. dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Ya. Cuma ikhlas itu tidak tahu gampang apa sulit. Sulit. Nek muni gampang, namanya ikhlas, yakin. Padahal ikhlas itu oleh Allah dan oleh Nabi dalam hadis qudsi disebutkan apa? Al ikhlasu sirrun min asrari. Ikhlas itu rahasia di antara rahasiaku. Istauda'tu ala qalbi man akhbartu min ibadi. Aku titipkan ikhlas ini ke dalam hati orang yang dicintai Allah. Kalau orang dicintai Allah dikasih ikhlas. Nek muni gak percaya, kamu ikhlas demi Allah ikhlas, gak ikhlas demi Allah gak ikhlas. Jadi kalau orang dicintai Allah itu dikasih. Ya, kapan dicintai Allah? Nah, kalau kita itu adalah sudah menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai apa? Cintaan kita. Orang kalau cinta Allah, cinta Rasul, kalau disuruh kira-kira budal apa budal, sampai cinta seseorang, aku mas sampean papak di stasiun Sidoarjo jam 3 malam. Budal. Ada gak mesti budal, soalnya si ngongkon sing dicintai. Sampean gak cinta Allah, ada. Kalau tahajud rasanya angel. Padahal orang dulu kalau tahajud itu ciri-ciri orang-orang salah, orang-orang yang calon pengunsur kan memang ahli sholat malam. Ya, kalau kita lihat surat 51 ayat 15, 16, 17, 18, coba. 51. Surat 51 itu Adzariyat. 17. Ya.
mulai 15, 16, 17, 18. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga Ya. dan di mata air sambil mengambil apa yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan mereka. Hah? Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Hah? Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, Ya. dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah. Turu itu mediti berarti. Nggih. Duduk titik-titik turu. Titik-titik turu. Karena titik turu itu jenenge hati ini kotor. Saya ada jamaah tak ilano. Wong dengan tuan niku apa hati ini kotor. Porek gak ngaji. Lho, padahal Pak ya, orang kalau sampai cinta misalnya cinta wanita, kira-kira bisa ngantuk apa enggak? Buatan. Gak ngantuk. Soalnya cinta, orang cinta Al-Quran gak bisa turu, ngantuk kok mari baru turu. Ya, nah itulah mestinya. Karena tahajud itu oleh Rasulullah SAW dinyatakan, alaikum biqiyamil lail, hendaklah kamu selalu salat malam. Fa inna uda'bu salihina qablakum, karena salat malam itu adalah kebiasaan orang soleh sebelum kamu. Apa manfaatnya salat malam? 4. 1. Ya, qurbatun ila rabbikum, lebih mendekatkan kamu kepada Tuhanmu. Itu 1. Ya. Yang kedua, mukaffiratun lisayyi'at, penutup dosa. Jadi dosa-dosa dihapus sama Allah. Ya. Kemudian yang ketiga apa? Adalah waman hatun anil ismi, mencegah dosa yang akan datang. Jadi gak gampang lakukan dosa. Itu kalau ahli sholat malam. Dan yang keempat adalah wamat rodatun an jaifil jasadi, bisa menolak penyakit dari tubuh manusia. Jadi orang yang ahli sholat malam itu gak loroan. Nek loroan ini sih gak loroan. Ya. Jadi seperti itu, saya teringat namanya ya seperti saya namanya profesor itu guru saya dulu, dosen saya di IAIN. Ya. Orang kepingin gak pakai loroan, biasakan sholat malam. Ya, karena sholat malam itu bagaimana juga, ya itu kebiasaan orang soleh sebelum kamu. Itu orang-orang soleh dulu ahli sholat malam. Nah, cuma yang sholat malam istiqomah dengan angel. Alarmnya dipasang, begitu muni, pateni. Di lungkas saya enggak subuh. Ya. Nah, ini memang perlu istiqomah ini. Makanya orang yang istiqomah ini, ya kenapa tidak istiqomah? Karena tidak ikhlas. Yang ketiga adalah salah mengamati kehidupan. Jadi salah melihat kehidupan dunia. Salah melihat kehidupan dunia. Kehidupan dunia itu menurut Quran surat 30 ayat 7, kebanyakan orang seperti itu. Ya'lamu dzahirul hayatid dunya wa hum 'anil akhirati ghafilun. Surat 30 ayat 7. Mereka hanya mengetahui yang lahir saja dari kehidupan dunia, sedang mereka tentang kehidupan akhirat adalah lalai. Ya, yang banyak sekarang begitu. Makanya sekarang ini zaman fitnah, Rasulullah SAW mengatakan badiru, ya badiru bil amali sholihah, segera kamu beramal soleh. Fasatakunu fitanun, kamu nanti akan dihadapkan dengan banyaknya fitnah. Banyaknya fitnah itu yang terjadi akibatnya yusbihu rajulun mu'minan, pagi hari orang iman, wa yumsi kafirun, sore sudah kafir, atau sorenya iman paginya kafir. Ya bi'udina bi'aratimna dunya. Nah ini biasanya ini, jadi orang itu rata-rata gak bisa istiqomah itu karena apa? Melihat kehidupan ini salah. Ya, katanya nek sugih iso istiqomah. Ya. Siapa yang paling kaya di dunia ini? Korun paling kaya Pak. Kuncinya orang satu gak kuat mau kunci tok. Ya, orang-orang seneng dulu korun. Tapi korun nanti di akhirat itu ahli apa? Ahli neraka.
Sehingga Rasulullah SAW mengatakan yu'ta bi'anami ahli dunya min ahli nar, akan didatangkan orang yang paling enak hidupnya di dunia tapi ahli neraka. Begitu sampai di akhirat, yusbahu finnar subah, sikile dicelup tok nang neraka, dicelup tok, bahkan dikom, dicelup titik, diangkat, ditakoni sama Allah, ya ibadi hal ma rabbika naimun, pernahkah kamu merasakan enak? Halaka naimun qatu, sampean pernah merasakan enak? Apa jawabnya? Wallahi ma marabbi naimun qatu, demi Allah pun tahu enak belas, padahal dicelup tok, lan nek dikom. Sebab kalau dikom kita lihat surat Naba ya, ayat 21. Surat Naba itu surat 64. Just ya, surat Naba ayat 21 ya. 64. Inna jahannama kanat mirsada litaghina ma'aba amma yatasa'alun itu loh. Enggak ada. Ayat 20 Ayat surat ayat 87 juga nggak salah. Berapa? Bingung buka Quran. Surat 78 ayat 20 apa? Dan dijalankanlah gunung-gunung. Oh gak cocok ini. Ayat 20 Nah, ayat 20. 21. Inna jahannam kana mirsada. Sesungguhnya neraka jahanam itu padanya ada tempat pengintai. Ya. Lagi menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas. Ya, terus Mereka tinggal di dalamnya berabad-abad lamanya. berabad-abad umurnya piro deh? Berabad-abad ini berapa? Terus di sana ada apa? Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapat minuman Melainkan selain air yang mendidih dan nanah. Masya Allah, air mendidih dan nanah. Sampai ngombe kopi gak sebul gak iso. Iki ngombe ini banyu ini panas tok ada ambek nanah. Na'udzubillah ini. Makanya kalau kita ingat makanya informasi di Al-Quran di akhir-akhir surat itu biasanya ngeri kalau melihat di akhir. Ya, tapi orang nggak tahu ya aman-aman aja. Ya, namanya orang nggak tahu kan aman aja. Ya, katanya di daerah tempat saya ada yang ngaji, ojo ngaji Quran, barai wedi wis anu gak ngaji. Iya, san gak ngaji. Gak ngaji enak karo informasi ngono meneh-meneh maro dikom mana? Iya. Gusti Allah nek ngekom surat 4 ayat 68 dah. Surat 4 itu surat Nisa ayat 68. Apa? 68. 4 ayat 68. Apa? Apabila kamu dihormati. 4 ayat Ya 48. 68. 68. Ya, Apa 68? 468. Wa idza khus. Apa? Wa idza khuyyitum. Kak ulangi. Apa? 68. Wa man yuti'illah wa rasulah. Oh, bukan. Ayat berapa itu? Surat 4 ayat 58. Ayat 58 apa? 58. Innallaha ya'murukum. Oh, bukan. Ini loh, orang kafir itu kalau nanti di sana di neraka, itu kan nanti dikom di neraka itu. Setiap kali kulit mereka hangus, ganti kulit baru. Ya, itu loh. Ya, ayat berapa itu? Lupa saya. Hah? Ayat berapa? Suratnya benar, ayat 4 itu benar. Cuma ayatnya 56. 56, ya 56. Apa? Ya. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, kelak akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus,
kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain, Ya. supaya mereka merasakan adab. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Nah itu Umar bin Khattab tahu itu. Coba Iqra marratan ukhra, sama nota mana? Begitu dibaca lagi, apa kata Umar? Saya mendengar penjelasan Rasulullah SAW. Orang di neraka itu kulitnya setiap 1 jam itu diganti 100 kali. Jadi mari kobong anyar, iku nek jalan itu no. Anak terus. Nah, terus nyunyut. Kok nyunyut? Gak nyunyut wong nek gosong diganti mana? Gosong ganti nyar itu kan karena apa ya? Karena Pak. Ya, jadi orang itu kalau nggak yakin akhirat, memang nggak ada rasa takut itu. Ya, nanti kalau bareng wis mati dia mulai kroso. Terasanya nanti di surat Al-Mu'minun ayat 99 itu baru kroso, mati itu jalan balik. Al-Mu'minun Surat 23 ayat 2399. Wah, bingung gambarnya. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu, hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia." 100-nya. Agar aku berbuat amal yang soleh terhadap yang telah aku tinggalkan. Ya. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja. Ya. Dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Ya, jadi orang nggak bisa istiqomah itu ya karena itu. Ya, salah ngamati kehidupan dunia. Ya, dan yang keempat tidak adil dalam menyikapi kehidupan. Sebab dunia itu bandingan dengan akhirat berapa sih Pak? Enggak, bandingan ini loh. Nikmat akhirat sampai Dunia. nikmat dunia atau penderitaan di dunia dengan penderitaan di akhirat. Bandingannya berapa? 1 tetes. Bukan 1 ke atas. Ya. Bandingannya Dengan ya, laut. kata Nabi, ya, masalah dunia fil akhirah, gambaran nikmat dunia dibanding akhirat atau penderitaan dunia di akhirat, ya, yaj'al usbu'u fil yamin. Coba jari sampean satu masukkan di air laut. Sing kantil itulah kenikmatan dunia. Sisa air laut kenikmatan akhirat. Celupno pisan kan. Mari celupno ya. Sing kantil gua enak itu kenikmatan penderitaan dunia. Tapi penderitaan akhirat sisa air laut. Kira bandingan. Mentas. Ya. Memang salah nyikapi Pak. Rata-rata orang itu gak mau taat, gak mau istiqomah itu karena apa? Abai terhadap petunjuk surat Munafikun pada ayat 9. Itu umumnya orang itu begitu. Jadi kita lihat surat 63 ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Ya. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Jadi rata-rata ya, sampai nggak ngaji, emang joki kirim kayu, kirim esok apa sih? Joki ngaji, baru maghrib ngirim esok, nggak diterima. Alasannya ono. Ya, nah oleh karena itu orang itu kalau sudah gak iso istiqomah karena apa? Kena penyakit wahan. Penyakit wahan itu cinta dunia, Takut mati. takut mati. Rasulullah SAW mengatakan yusiku anta dada alaikumul umam. Kamu hampir dikelilingi oleh umat-umat. Ya, kama tadada al-uklat wala qas'adiyah, seperti di jalan makan dikelilingi oleh jago-jago makan.
orang bayangno ya panganan dikelilingi jago makan kari santap tuh ae. Terus apa? Sahabat tanya, ya Rasulullah, amin kilatin nahnu yauma idzin Rasulullah. Apa jumlah kita sedikit Rasulullah kok dikelilingi sampai itu? Lah, bal antum yauma idzin katsir. Bahkan kamu itu banyak orang yang mayoritas. Tapi kagak sail-sail kayak untuk segoro. Ketok mumul tapi dipenes kan apa-apa aneh. Ya. Akhirnya apa? Ya, Allah menjadikan hati musuh-musuhmu ya berani tok, sedangkan kamu menyidap penyakit wahan. Kenapa wahan Rasulullah? Cinta dunia, takut mati. Ya. Nah, dan berikutnya adalah orang nggak bisa istiqomah karena apa? Hilangnya roh jihad. Karena surga itu semua pakai jihad, Pak. Nggak ada surga nggak pakai jihad. Ya, nenang neraka sih gak ada jihad. Ya, contohnya nggak usah kakek. Kamu lihat sumur ku nek ada anjok pakai jihad. Gak usah, sampai tua roto. Tapi kalau di bawah ingin naik, gak jihad. Ya kelem temen. Ya, makanya butuh jihad. Ya, karena kehilangan jihad. Karena surga itu semua harus jihad semua, Pak. Salat malam jihad, puasa jihad, puasa Arafah jihad, puasa Asyura jihad, itu jihad semua, nggak ada yang tidak jihad. Nah, disinilah jadi kenapa orang kok tidak bisa istiqomah. Di antara yang lain itu adalah apa? Nggak biasa dungo dengan surat 3 ayat 8. Makanya kita itu setelah sholat doalah surat 3 ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal Wahhab. Itu kan ya. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau, karena sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi karunia. Ya. Nah, inilah diantara penyebab orang nggak bisa istiqomah. Padahal kita itu istiqomah itu adalah memang harus, karena apa? Istiqomah itu akan menjaga akhir hayat kita menjadi husnul khotimah. Kalau nggak bisa istiqomah, nggak bisa. Ya, cuma ini yang ditanya ibu-ibu ini ya di dalam kitab ya Anatul Talibin ya. Ini saya kadang-kadang ya masih memperhatikan ini. Karena apa? Saya waktu di Mekah itu ya 23. Itu kan saya sering bahasa Arab sama orang-orang itu. Terus ditanya orang-orang sana. Ya, orang Madura. Pak Yai, sampai ini Yai. Jadi siapa sampai aku Yai? Enggak, sampai nanggen ngomong kok cara Arab. Loh, aku ngerti bahasa Arab karena dulu saya kuliah ke jurusan sastra. Ya. Terus katanya ini, sampai ini saya kalau di Madura enggak diceluk Yai, pola apa? Enggak pernah pakai sorban. Saya sorban itu ya di pondok itu sudah moco hadis. Hadis itu palsu. Rakaatani bi imamatin, rakaat serbanan itu lebih baik daripada sab'ina rakaatan bila imamatin. Lebih baik daripada 70 rakaat gadek serban. Kacek kocik ado. Makanya kiai serbanan saya. Ya, soalnya hadisnya betul serban. Ya, cek laris. Oh iya, karena saya dulu pernah di pondok ini, ya, rawahu baik surban. Mau serbanan, rakaat serbanan, itu lebih baik daripada 70 rakaat gadis serban. Oh cek enak. Ya. Saya lihat karena kumpulan-kumpulan hadis palsu itu sudah banyak saya baca ini ya. Nah, oleh karena itu ya inilah mungkin yang bisa saya sampaikan. Jadi istiqomah itu mutlak diperlukan. Jangankan kita, Rasulullah saja menjadi rasa berat untuk istiqomah itu, karena masalah istiqomah itu adalah jaminan akhir hayat kita supaya husnul khotimah. Ya, saya kira itu mudah-mudahan. Ini saya belum sempat moco nih. Ini adik moco apa ini? Ibu-ibu ini moco apa ini?
siapa puasa 1 hari bulan Syuro ya diberi pahala 10.000 ya 10.000 haji dan 10 lagi umroh dan tambah lagi 10.000 mati syahid. Wah ini kok dhisik iki. Mati hadis ini kan banyak hadis palsu, orang nggak pernah melajari ya, mestinya ada kumpulan hadis palsu. Banjaran kocik kowe ya. Saya tak pernah baca kitab Anak Talibin ya waktu di pesantren. Karena dulu pesantren kan Joso itu encene ini pondok NU ya dulu. Jadi ya, tapi saya butuh kuliah, saya sering mempelajari pelajaran yang disampaikan oleh Hasan Bandung ya dan Ustadz Kadir putranya. Ya saya kira ini Pak, ya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semua sebagai orang mukmin ini bisa melakukan istiqomah. Amin. Dan berakhir dengan husnul khotimah. Amin. Keluarga kita, anak cucu kita menjadi orang-orang dijamin oleh Allah dalam surga sebagaimana surat Tur ayat 21. Amin ya rabbal Alamin. Setelah itu mengerik kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.